ingin bertanya nih, Ya, saya agak penasaran terkait dengan Anda sendiri berprestasi dalam pendidikan sampai bisa berkuliah di universitas terbaik ke-8 di ya. dunia. Kenapa memilih politik? Saya memilih politik karena saya merasa bahwa ini sebuah kesempatan yang luar Ya, biasa di mana saya bisa melakukan perubahan yang secara masif gitu, Mbak. Saya merasa dengan saya berjuang di DPR dan hmm, kalau senior saya, para senior dan orang tua saya selalu mengatakan di DPR ya, ketika kita berada di DPR, setiap detik, setiap perkataan yang kita utarakan itu menjadi bagian daripada sejarah gitu. Karena dampaknya sangat masif. hmm, Dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mbak Dia, Dan itulah hmm, sebuah panggilan yang saya miliki gitu ya, di mana saya merasa bahwasanya ternyata saya bisa melakukan perubahan lebih masif lagi dengan sekarang berada di sebuah sistem. baik Mbak Dia, apakah ada pandangan yang ingin Anda rubah terkait dengan anggota dewan ketika Anda masuk ke dalam tadi DPR? Saya berharap bahwasannya karena institusi DPR RI ini kan trustability-nya rendah sekali, Mbak, Hmm, gitu. Jadi kalau kita membandingkan dengan institusi-institusi lainnya, ada survei ya yang mengatakan bahwasanya trustability daripada institusi DPR RI ini hanya berada di kisaran kurang dari 50% gitu. Jadi sangat rendah. Namun ketika kita berbicara mengenai TNI itu biasanya lebih tinggi lagi, bisa hmm. sampai 80% gitu. Nah, maka harapannya dengan keberadaan anak muda di parlemen, kita bisa meningkatkan transparansi karena ini bagian daripada trustability publik gitu. Dengan kita lebih transparan, publik bisa lebih mengetahui apa yang kita pekerjakan, ya kan, apa yang kita Hmm, lakukan, dan dengan harapan bahwa mereka bisa ada sense of trust and sense of belonging gitu dengan kami wakil rakyat di DPR. Maka upaya-upaya yang kita lakukan bukan hanya saya ya Mbak ya, tetapi ya. juga teman-teman pemuda lainnya gitu, kita betul-betul menggunakan sosial media untuk mengkomunikasikan kepada publik apa saja sih yang kita lakukan gitu ya di DPR, Hmm. apa yang kita perjuangkan, apa yang kita diskusikan, dengan harapan bahwa kita bisa melibatkan mereka di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan misalnya. Hmm. Dan kita berharap bahwa dengan adanya transparansi ini, tingkat kepuasan publik terhadap lembaga bisa semakin meningkat ke depan. Baik, sistem transparansi apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Untuk sistem transparansi, jadi ada dua hal Mbak. Yang pertama, saya merupakan salah satu anggota Open Parliament Indonesia Hmm. yang memang melakukan berbagai macam pendekatan kepada publik gitu ya, sosialisasi kepada publik terhadap kinerja DPR maupun isu-isu yang saat ini sedang diperjuangkan di DPR. Lalu kemudian yang kedua, saya mengoptimalkan sosial media Mbak. Jadi betul-betul bagaimana sosial media yang saya miliki bisa digunakan untuk menceritakan kepada publik kinerja ataupun apa saja yang selama ini saya perjuangkan di dalam sistem. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan para publik itu ya terhadap diskusi-diskusi yang ada itu juga merupakan masukan buat saya untuk dapat diperjuangkan dan diutarakan kepada para mitra kerja kami di Komisi 7. Jadi in a way burden sharing gitu ya Mbak ya, karena ini kan permasalahan yang sangat amat serius dan perlu sebuah solusi yang sifatnya di mana kita harus bekerja sama untuk mencari solusi yang paling optimal. Terima kasih Mbak Diah Roro Thank Esti, you. politisi milenial yang sudah Terima bergabung kasih bersama banyak kami. Mbak. Selamat sore. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Irma Meda, sampai jumpa.